Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Secara pengertian, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan. Alasan lain mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah dari pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih, Indonesia memiliki berbagai budaya dan suku bangsa. Kondisi geografis Indonesia juga mendukung pengakuan tersebut. Alam Indonesia dipenuhi iklim tropis, hutan hujan, persawahan, kawasan perairan, beragam buah, hingga binatang. Seberapa luas sih wilayah perairan di Indonesia? Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dilansir dari laman resmi Kementerian ISDM soal Morfologi Dasar Laut Indonesia, Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan dengan luas seluruh wilayah teritorial adalah 8 juta kilometer persegi. Mempunyai panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan hampir 40 juta orang penduduk tinggal di kawasan pesisir. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Terdiri dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2,7 juta kilometer persegi dan wilayah laut teritorial 3,1 juta kilometer persegi. Luas wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui sebagai wawasan Nusantara oleh United Nations Convention of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Potensi Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi anugerah sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Adapun yang menjadi potensi Indonesia sebagai negara maritim adalah seperti pada sektor perikanan. Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan-ikan, baik untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Perhubungan laut. Selain itu, karakteristik Indonesia juga dikenal sebagai alur transportasi internasional yang menghubungkan antara benua Asia, pantai barat Amerika, dan benua Eropa. Pariwisata. Wisata bahari adalah salah satu sektor pariwisata yang paling digemari oleh wisatawan ketika berkunjung ke Indonesia. Pertambangan dan energi. 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai dan pesisir. Arus laut, suhu, serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan, salah satunya Ocean Treatment Energy Conversion (OTEC). Lautan Indonesia juga merupakan wilayah marin mega biodiversity terbesar di dunia. Tercatat ada 8.500 spesies ikan, 5.555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luas hutan mangrove di dunia.